Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pamungkas S dengan NIM B0D025122 dengan jurusan D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Pancasila merupakan suatu dasar negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pandangan hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Pada saat ini, secara dominan, Pancasila berperan menjadi tolak ukur dan identitas dalam tata kenegaraan. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan tertuang dalam Memorandum DPRD atau GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang disepakati atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Perkembangan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara setelah kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam seluruh aspek kenegaraan, baik pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR ataupun DPR hasil pemilihan umum. Maka dari itu, mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemahaman Pancasila sebagai identitas dasar negara Republik Indonesia sangat penting untuk diterapkan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi mahasiswa. Kehidupan mahasiswa tidak terlepas dari masyarakat karena pada perkembangan edukasi mahasiswa selalu menitik beratkan pada pengabdian masyarakat. Karena kehidupan masyarakat Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, maka mahasiswa pun juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengabdiannya terhadap masyarakat, sehingga identitas Pancasila sebagai dasar negara nampak jelas dan nyata dalam dinamika perkembangan bangsa di era modern ini. Masalah yang pertama itu bagaimana prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dijabarkan dan diwujudkan dalam pasal-pasal spesifik di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu sejauh mana batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya setelah diamandemen konsisten mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Yang ketiga itu bagaimana penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dijabarkan dan diwujudkan dalam pasal-pasal spesifik di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu untuk mengetahui sejauh mana batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya setelah diamandemen konsisten mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai termaktub dalam Pancasila. Yang ketiga itu untuk mengetahui penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Materi pertama, prinsip dasar setiap sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara yang
pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan hasil perumusan dan penyempurnaan dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Pancasila mengandung 5 sila yang saling berkaitan dan menyatu, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila juga merupakan asas keharmonian tertib hukum Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi susunan kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada akhirnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selaras dan sesuai dengan nilai Pancasila. Penjabaran sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan. Sila ini juga mengandung makna toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta kewajiban menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penjabaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti sikap hormat menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga mengandung makna persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan jenis kelamin atau antar golongan. Sila ini juga menuntut adanya sikap saling membantu dan bekerja sama antar sesama manusia demi kesejahteraan bersama. Jabaran sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, yang berarti kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat, istiadat, agama, dan kebudayaan. Sila ini juga mengandung makna persatuan dan kesatuan. Wilayah negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan daerah. Sila ini juga menuntut adanya sikap cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI, serta menghargai keragaman dan kekayaan bangsa. Penjabaran sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pemerataan hak dan kewajiban, serta kesempatan dan kemampuan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila ini juga mengandung makna perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat seperti hak atas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang baik. Sila ini juga menuntut adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota masyarakat, serta menjaga keharmonisan dan keseimbangan antar individu, masyarakat, dan bernegara. Materi kedua itu konsistensi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsistensi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya setelah diamandemen dalam mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab secara umum tinggi dan bahkan diperkuat melalui penambahan pasal-pasal baru. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen secara eksplisit menjabarkan nilai-nilai tersebut.
Meskipun dalam tatanan implementasi dan produk undang-undang di bawahnya masih sering menjadi perdebatan mengenai konsistensi praktisnya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tetap dijamin dan diperkuat melalui ketentuan fundamental. Yang pertama itu landasan negara yang berketuhanan. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tetap dipertahankan dan menjadi landasan filosofis negara, menunjukkan konsistensi yang mutlak. Pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Pasal ini mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman agama sesuai dengan konsep ketuhanan yang berkeadaban. Yang kedua itu peningkatan iman dan takwa. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambahkan ketentuan yang secara tidak langsung mendukung sila pertama. Misalnya dalam pasal 31 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bidang yang mengalami penguatan dan penjabaran paling signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu jaminan hak asasi manusia atau HAM yang terperinci. Konsistensi sila kedua diwujudkan secara eksplisit melalui bab 10A tentang hak asasi manusia dengan pasal 28A sampai pasal 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Yang kedua itu keseimbangan kewajiban dan tanggung jawab. Pasal 28J ayat 1 juga mencerminkan sifat adil dan beradab dengan menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang-orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi juga menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang telah dijabarkan dan di pembahasan yang pertama akan dijelaskan dalam batang tubuh sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena
Karena itu penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Yang kedua itu pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga itu pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok-pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum atau asas keharmonian tertib hukum di Indonesia yang termuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila dijabarkan secara rinci dan hierarkis ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pokok-pokok pikiran pembukaan.